Setiap hari, sadar atau enggak, kita tuh selalu berinteraksi sama yang namanya hukum. Mulai dari beli kopi di pagi hari, sampai klik setuju di aplikasi baru. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, hukum itu sebetulnya apa? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng salah satu fondasi terpenting peradaban kita, ilmu hukum. Pembahasan kita kali ini dipandu oleh pemikiran dari Bapak M. Fajrin, seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Jadi kita akan dapat wawasan akademis yang mendalam soal ini. Oke, coba kita iseng-iseng berandai-andai sejenak. Bayangin deh, gimana jadinya dunia ini kalau nggak ada aturan sama sekali? Nggak ada lampu merah, nggak ada kontrak, nggak ada hak milik. Wah, pasti kacau balau kan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi gerbang kita buat ngerti kenapa hukum itu ibarat denyut nadi bagi masyarakat. Nah, untuk mencegah kekacauan tadi, manusia menciptakan sesuatu yang luar biasa. Inilah gagasan utamanya. Hukum itu bukan cuma sekedar daftar ini boleh, itu nggak boleh. Bukan. Hukum itu lebih dalam dari itu. Dia itu kayak DNA-nya cara kita hidup bersama sebagai manusia beradab. Kutipan ini pas banget ya. Coba deh, bayangin hukum itu kayak sistem operasi di komputer kita. Tanpa OS, semua aplikasi penting, ekonomi, sosial, politik, ya pasti bakal crash semua. Hukumlah yang menciptakan kerangka kerja supaya kita semua bisa berinteraksi, berbisnis, dan membangun peradaban yang kita kenal sekarang. Baik, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Ini penting nih, kita harus bisa bedain antara hukum, yaitu aturan yang kita jalanin sehari-hari, dengan ilmu hukum, yaitu studinya. Ilmu yang ngupas tuntas, kenapa dan gimana aturan itu bisa ada. Keduanya ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi, hukum itu intinya apa sih? Coba deh, lupain sejenak kitab undang-undang yang tebel-tebel itu. Bayangin aja kita lagi antre di kasir. Nggak ada kan undang-undang tertulis yang spesifik nyuruh kita ngantri? Tapi kita semua melakukannya. Nah, itulah hukum dalam bentuknya yang paling dasar. Sebuah pola yang menciptakan ekspektasi bersama tentang apa yang adil dan teratur. Nah, disinilah peran ilmu hukum masuk. Anggap aja dia itu kayak seorang detektif yang menyelidiki semua seluk-beluk hukum. Dia bakal nanya, aturan ini asalnya dari mana? Bentuknya gimana? Terus efeknya di dunia nyata apa? Jadi, ilmu hukum adalah studi yang sistematis di balik semua aturan main kita. Oke, kalau ilmu hukum itu detektifnya. Terus area penyelidikannya apa aja nih? Yuk, kita lihat peta cakupannya. Ini poin yang krusial banget. Objek kajian ilmu hukum itu bukan cuma, katakanlah, hukum lalu lintas di Jakarta atau hukum dagang di New York. Bukan cuma itu. Tapi dia melihat hukum sebagai sebuah fenomena universal. Dari aturan adat di pedalaman Amazon sampai perjanjian antariksa internasional. Ia mencari pola yang ada di setiap peradaban manusia, kapanpun dan dimanapun. Dan cakupannya itu, wah, luas banget. Ilmu hukum itu ibaratnya menelusuri seluruh siklus hidupnya hukum, dari mana dia lahir, apa DNA-nya, makannya dari mana, maksudnya sumber hukumnya, sampai gimana dia tumbuh, bekerja, dan berinteraksi sama denyut nadi masyarakat. Di dunia hukum, secara umum ada dua jenis utama. Ada hukum tertulis, ini kayak resep masakan yang dicatat rapi dan jelas dalam undang-undang. Lalu, ada hukum tidak tertulis. Nah, ini lebih mirip resep warisan keluarga. Nggak tertulis di buku, tapi hidup terus dalam praktik dan keyakinan masyarakat. Contoh paling gampangnya, ya hukum adat. Ada lagi nih, pembedahan penting lainnya, hukum material dan formil. Biar gampang, kita pakai analogi sepak bola ya. Hukum material itu aturan mainnya. Dilarang handsball, bola lewat garis gawang, itu gol. Jelas kan? Nah, kalau hukum formil, itu prosedurnya si wasit. Gimana dia niup fluid, ngasih kartu, pokoknya cara dia mastiin aturan main tadi bisa ditegakkan dengan adil. Kita udah tahu apa dan bagaimananya hukum. Sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam, untuk apa? Kenapa sih kita repot-repot bikin sistem serumit ini? Coba kita intip jawaban dari beberapa pemikir dan pakar hukum hebat. Jadi pada dasarnya, hukum itu punya 4 misi besar. Pertama, dia itu kayak jangkar yang ngasih kepastian di tengah lautan ketidakpastian. Kedua, dia itu pagar yang menjaga ketertiban. Ketiga, dia jadi rambu lalu lintas yang mengatur interaksi kita semua. Dan yang paling krusial, dia itu tali kekang yang jadi kontrol untuk kekuasaan, biar nggak ada yang bisa sewenang-wenang. Yang menarik, para pakar hukum top dunia aja nggak satu suara loh soal tujuan akhirnya hukum. Ini perdebatan klasik. Aristoteles misalnya, dia mau keadilan yang murni. Beda lagi sama Jeremy Bentham, dia ngukurnya dari kebahagiaan untuk orang paling banyak. Kalau di Indonesia, Prof. Subekti fokusnya ke kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Bahkan ada juga yang bilang tujuannya cuma satu, hidup damai. Nah, kalau menurut Anda, mana yang paling utama?
Setelah kita menjelajahi pilar, ruang lingkup, dan tujuannya, sekarang yuk kita tarik benang merah dari semua pembahasan ini. Rasanya nggak lengkap kalau kita ngomongin ini tanpa menyebut karya legendaris dari Prof. Satchipto Raharjo, yaitu buku Ilmu Hukum. Ini bukan sekedar buku rujukan loh, ini tuh udah kayak kompas bagi ribuan sarjana hukum di Indonesia untuk memahami lanskap hukum kita yang unik dan terus berubah. Oke, jadi ini dia kesimpulan utamanya. Ilmu hukum itu ibaratnya berdiri di atas dua kaki. Di satu sisi, dia bersifat normatif, mempelajari bagaimana hukum itu seharusnya, dunia ideal dalam aturan. Di sisi lain, dia bersifat empiris, mengkaji bagaimana hukum bekerja kenyataannya di lapangan. Nah, dua sisi ini nggak bisa dipisahkan. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau hukum itu cerminan dari nilai-nilai masyarakat, gimana dong nasibnya kalau masyarakat berubah lebih cepat dari hukumnya? Zaman kan makin kencang nih larinya. Bagaimana caranya hukum bisa terus relevan dan jadi pemandu ke masa depan, bukan malah jadi pajangan museum? Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin arah peradaban kita ke depan. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau Anda mau mendalami lebih jauh lagi, inilah beberapa sumber bacaan yang jadi dasar pembahasan kita. Teruslah kritis dan teruslah bertanya. Karena dengan memahami hukum, kita sebenarnya lagi berusaha memahami diri kita sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan.